Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan di sini ada Anwar Ansori, saya sendiri, ada Dia Nabila, Muhammad Hafiz dan Tegar Ahmad. Di sini kami akan membahas perilaku bisnis dan komunikasi bisnis. Baik, di sini ada pengertian perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip, aturan, norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Jeff Madura 2001. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha atau bisnis. Definisi etika bisnis sendiri sangat beraneka ragam, tetapi memiliki satu pengertian yang sama, yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Muslim 1998 ayat 4. Beberapa ahli ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Di sini juga ada perilaku manusia. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Secara operasional, perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada suatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi, yakni yang disebut rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang ditimbul karena adanya stimulasi dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Di sini ada perilaku manusia dan organisasi. Menurut Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Dan menurut Toha menerapkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkat laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Manfaat-manfaat perilaku organisasi. Beberapa manfaat dari mempelajari perilaku organisasi adalah sebagai berikut. 1. Perilaku organisasi akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. 2. Melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. 3. Perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. 4. Membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian ataupun masalah yang ada pada organisasinya. 5. Analisa perilaku organisasi juga akan sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Dan ada elemen-elemen perilaku organisasi. 1. Manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Dan selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Materi yang berikutnya ada tantangan dan peluang bisnis. Era digital telah berjalan dan dampak perubahan besar dalam perdagangan dunia pun tak terelakkan. Tentunya akan banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi bisnis. Keleluasaan dan kecepatan informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat dan serta praktis. Selain itu, tantangan dari masyarakat saat ini kecenderungan yang senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, bahkan hingga kebutuhan.
Jika pemilik bisnis tidak dapat beradaptasi dengan kondisi ini, maka konsekuensinya bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Beberapa peluang dan juga tantangan bisnis di era digital ini, yang pertama, munculnya peluang bisnis online baru atau e-business. Yang kedua, perkembangan informasi saat ini mewabah ke pola hidup masyarakat yang mengandalkan dunia virtual untuk kegiatan sehari-hari. Sejak dilanda COVID-19, gaya hidup masyarakat cenderung memilih berbelanja secara online untuk melengkapi kebutuhan terlihat meningkat tajam. Cara ini dinilai lebih mudah, praktis, dan juga efisien karena kita tidak perlu berinteraksi dan berhadapan dengan orang banyak. Cukup dengan sentuhan layar ponsel, berbagai kebutuhan akan dikirimkan hingga ke depan pintu rumah. Yang ketiga, keinginan yang serba cepat. Jangkauan internet yang sangat luas tentu saja berpengaruh pada berbagai hal. Bahkan bagi Anda sebagai pemilik bisnis yang cukup besar, jarak antara pelaku bisnis dan konsumen tidak menjadikan penghalang. Saat ini semakin banyak tersedia berbagai aplikasi yang memudahkan keduanya melakukan transaksi. Di sisi lain, tidak dapat dihindari juga pola pikir dengan keinginan yang serba cepat telah menjamur di dalam masyarakat. Solusi bagi pemilik bisnis selain mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan adalah dengan berkolaborasi melalui teknologi yang ada pada saat ini. Bisnis yang dipadukan dengan teknologi dapat melaju lebih pesat karena mengikuti perkembangan pasar. Yang keempat, ada media pemasaran semakin tak terbatas dan persaingan semakin tinggi. Hidup pada dunia yang serba digital saat ini, pemilik bisnis dapat dengan mudah melakukan pemasaran produk secara online. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan biaya, khususnya karena pemilik tidak harus melakukan sewa tempat luas untuk melakukan berbagai transaksi. Bahkan bagi toko online bisa dibentuk hanya dengan bermodalkan ponsel dan kuota internet. Pemilik bisnis pun juga dapat melakukan strategi marketing di media sosial ataupun email secara gratis. Namun dampak lainnya dengan adanya media ini tentu persaingan yang semakin tinggi pula. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari yang lainnya. Dan yang kelima, ada proses transaksi menjadi semakin mudah, tetapi kecenderungan masyarakat senantiasa juga berubah. Aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari. Hal ini membuat semakin mudahnya konsumen maupun pelaku bisnis melakukan transaksi dengan lebih cepat. Bahkan saat ini ada berbagai macam opsi pengiriman barang dan pembayaran semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa adanya hambatan apapun. Namun masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Mereka pun lebih pintar dalam memilih mana produk yang sesuai dengan mereka dan mana yang tidak. Ini menjadi tantangan karena menuntut pemilik bisnis untuk lebih memutar otak dan berinovasi dalam menciptakan produk serta jasa. Dan tentu saja hal ini mampu memberikan keuntungan yang lebih maksimal ke depannya jika pelaku bisnis mampu memanfaatkannya. Yang berikutnya ada cara membaca peluang bisnis. Cara membaca peluang pasar. Yang pertama, bercermin pada keterampilan yang Anda miliki. Sebelum memulai bisnis yang ingin kamu jalani, ada baiknya kamu menanyakan pada diri kamu sendiri, kemampuan apa yang kamu miliki untuk mendukung bisnis yang akan kamu jalani. Sebagai contoh, jika kamu mempunyai kemampuan menjahit, ini bisa menjadikan modal utama untuk memulai usaha di bidang fashion. Kamu juga dapat lebih mengasah bakat atau kemampuan yang kamu miliki sebelum memulai usaha. Yang kedua, mencari tahu apa yang sedang diminati oleh masyarakat pada saat ini. Hal ini sangatlah penting dilakukan untuk membaca peluang pasar bagi bisnis kamu. Perbanyaklah membaca dan menonton berita-berita terkini untuk memunculkan dan mengetahui tren yang sedang berkembang di pasaran. Lakukan hal ini sambil terus beraktivitas sehingga kamu dapat mengidentifikasi mode, tren pasar, dan berita industri yang dapat memunculkan ide-ide segar dalam mendukung usaha yang akan atau sedang kamu jalani. Yang ketiga, menciptakan sesuatu yang baru dari produk atau jasa yang ditawarkan. Ciptakanlah produk dan jasa baru yang sedang diminati dan dibutuhkan oleh pasar pada saat ini.
Dengan adanya inovasi baru, akan mempermudah pasar dalam memenuhi kebutuhannya akan produk-produk yang sedang diminati, serta penawaran dalam bidang jasa yang memang dibutuhkan. Yang keempat ada menambahkan nilai produk yang sudah ada. Sebagai contoh dalam hal ini adalah kamu dapat melihat dari bahan kain yang belum dibuat menjadi baju dengan kain yang sudah dijadikan baju. Kain ibaratkan adalah bahan mentah dari suatu produk yang tentunya harga jualnya relatif lebih rendah dan terjangkau dibanding jika kamu telah membuatnya menjadi sepotong baju. Dan yang kelima ada melakukan penelitian pasar. Melakukan penelitian pasar sangat dibutuhkan, baik bagi kamu yang ingin membangun usaha hingga kamu yang sedang melakukan usaha. Apalagi jika jenis usaha yang kamu jalankan membutuhkan investasi yang cukup besar. Hal ini tentu saja tidak boleh kamu lewatkan. Lakukan penelitian pasar, dengan begitu kamu akan mengetahui harga dan riset di pasaran. Ini bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk menjalankan bisnis. Keberuntungan tidak menjadi satu-satunya kunci sukses dalam menjalankan usaha. Kemampuan untuk membaca peluang pasar sangat dibutuhkan agar usaha yang kamu jalani berjalan lancar. Yang berikutnya ada konsep dasar dan peranan komunikasi. Di era ini, pengusaha harus berusaha untuk memperkecil jarak yang terbentang antara produsen dengan konsumen, selaku pembeli atau pengguna barang dan jasa yang mereka jual. Sudah menjadi tanggung jawab selaku pengusaha untuk selalu mempengaruhi besarnya permintaan akan barang produksinya. Selalu berusaha untuk mencari pembeli potensial yang lebih jauh sebagai pengusaha. Ia harus memberitakan apa saja penyempurnaan produksi yang telah dicapainya, di mana barang yang telah dihasilkan bisa didapatkan oleh masyarakat konsumen secara umum. Setiap pengusaha harus selalu memelihara hubungan konsumen dengan pasar. Melakukan komunikasi dengan pasar adalah syarat mutlak yang harus dilakukan bagi setiap produsen yang menghasilkan produk secara besar-besaran, yang ditunjukkan kepada setiap komunikasi yang tidak dikenalnya. Selain itu, penyelenggaraan komunikasi dengan pasar merupakan suatu syarat mutlak bagi pengusaha yang ingin menjamin kelangsungan hidup perusahaannya dan terus berkembang maju. Di lingkungan bisnis terdapat aneka sarana komunikasi perdagangan yang bisa digunakan oleh pengusaha untuk dapat berkomunikasi dengan konsumen. Berbagai sarana komunikasi perdagangan yang tersedia diantaranya melalui pengiriman surat, percakapan telepon, pengiriman surat pesan elektronik, kunjungan pribadi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sarana komunikasi perdagangan ini hanya akan sesuai jika digunakan dalam lingkup pemasaran barang dan jasa yang ruang lingkupnya terbatas. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Komunikasi merupakan salah satu cara agar manusia bisa saling terhubung satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di pasar, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat secara umum. Bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah bisa dipungkiri, juga begitu penting bagi suatu organisasi. Adanya komunikasi yang baik dapat membuat suatu organisasi berjalan dengan lancar dan berhasil. Begitupun sebaliknya, kurang ataupun tidak adanya komunikasi akan memungkinkan organisasi menjadi macet dan juga berantakan. Proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikator. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi banyak melalui perkembangan. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Pengirim atau komunikator, sender, adalah pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Pesan, message, adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain. Saluran, channel,
adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada suara. Penerima atau komunikan, receiver, adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Umpan balik, feedback, adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikannya. Aturan, speak manner, adalah aturan protokol yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Memahami komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis didefinisikan sebagai pertukaran informasi, pandangan, dan pendapat antara orang-orang yang bekerja di dalam dan di luar organisasi tertentu. Komunikasi dalam bisnis dilakukan melalui presentasi, laporan, wawancara, rapat, dan konferensi. Selain itu dapat juga dilakukan melalui penggunaan berbagai bentuk tertulis, antara lain laporan bisnis, email, surat, chat, dan email. Semua bentuk komunikasi dalam bisnis ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan keandalan bisnis. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan banyak masalah seperti layanan pelanggan yang buruk, karyawan yang marah, dan bahkan tindakan hukum. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik, pentingnya baginya untuk menyadari harapan majikannya. Ini akan membantu mencegah timbulnya masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah jika karyawan telah memahami tujuan dan arah organisasi. Penting bagi manajer dan supervisor untuk mendorong komunikasi antara pekerja jauh lebih baik. Komunikasi bisnis juga dapat dilakukan dengan membangun internal. Ada dua bentuk utama bangunan internal, yang meliputi komunikasi internal dan eksternal. Pembangunan internal melibatkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik dan mencegah mereka yang tidak berkinerja baik atau buruk menerima bonus atau kenaikan gaji. Sebaliknya, pembangunan eksternal adalah promosi karyawan yang berkinerja buruk atau mereka yang kurang dalam keterampilan komunikasi dengan karyawan lain. Pembangunan eksternal melibatkan hukuman dan penghargaan bagi karyawan yang berkinerja di bawah tingkat yang memuaskan. Sistem komunikasi bisnis jenis ini lebih efektif bila ada sejumlah karyawan. Karyawan umumnya akan merespon lebih positif untuk menerima hukuman dan penghargaan atas tindakan mereka daripada jika mereka hanya didisiplinkan karena komunikasi yang buruk. Metode ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan jumlah karyawan yang mau bekerja keras. Untuk mencapai komunikasi bisnis yang lebih efektif, mungkin berguna bagi organisasi untuk mempertimbangkan berbagai metode dan alat yang tersedia. Salah satu alat yang menurut banyak organisasi berguna adalah pelatihan online. Alat ini kemungkinan karyawan untuk mengambil pengetahuan yang mereka pelajari dalam berbagai format yang berbeda, termasuk e-book, video, dan webinar. Selain menawarkan pelatihan, keterampilan, dan teknik baru kepada karyawan, banyak perusahaan juga mengizinkan karyawan mereka memanfaatkan zona waktu antar benua dengan mengizinkan karyawan untuk komunikasi dalam zona waktu yang berbeda. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan pekerjaan di luar lokasi di waktu lain. Pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu. Yang diharapkan dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busy yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungannya. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapatan, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal
melalui simbol-simbol atau sinyal. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki inisiatif untuk menjadikan sumber dalam sebuah hubungan atau interaksi. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan atau informasi merupakan keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambaran, atau sebuah perantara lainnya. Pesan ini mempunyai inti, yaitu mengarah pada usaha untuk mengubah sikap dan tingkah laku orang lain. Inti pesan atau akan selaku mengarah kepada tujuan akhir komunikasi tersebut. Yang ketiga, saran komunikasi atau channel. Saran komunikasi atau channel dapat disebut dengan media yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam sebuah proses komunikasi. Pemilihan saran atau media dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita atau yang akan disampaikan. Yang keempat, komunikasi atau receiver. Komunikasi adalah sebuah bagi orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Komunikasi dapat terdiri dari satu ruang atau lebih dari, bisa pula dalam bentuk kelompok. Dalam sebuah proses komunikasi merupakan elemen penting karena dialah yang menjadikan saran komunikasi dan bertanggung jawab untuk bisa mengerti pesan yang disampaikan dengan baik dan benar. Nah, yang kelima, umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa diartikan sebagai jawaban komunikasi atau pesan yang diberikan oleh komunikasi kepadanya. Pada komunikasi yang dinamis, komunikator dan komunikatkan akan terus-menerus bertukar peran. Nah, yang keenam, dampak dan efeknya. Dampak dan efek perbedaan yang dialami oleh komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Apabila sikap dan tingkah laku komunikasi berupa sesuai dengan isi pesan, maka komunikasi telah berhasil dengan baik. Dampak atau efek sesungguhnya dapat dilihat dari personal opini, public opini, ataupun majority opini. Namun, semua itu mengarahkan kepada perubahan yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, selanjutnya, bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis memiliki berbagai bentuk seperti surat, memo, proposal, laporan. Salah satu keuntungan komunikasi ini adalah dibagi beberapa hal. Catatan permanen, pesan yang terencana, ekonomis, distribusi lebih mudah. Penulisan memiliki kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Format tulisan diperlukan jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks. Dibutuhkan catatan permanen untuk referensi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, komunikasi secara lisan. Salah satu kebaikan dan komunikasi lisan, oral communication, adalah bisa menangkap nonverbal, mudah, feedback langsung, kemampuan
Kemampuan dalam memberikan umpan balik dengan cara digunakan bisa pesan yang disampaikan adalah sederhana, tidak perlu catatan yang permanen. Komunikasi lisan mencakup percakapan telepin, wawancara, rapat, konferensi, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.